Baik, terima kasih teman-teman. Jadi kita mulai saja ya. Di sini mulai saja saya akan membahas seputar teori dan praktikum pertemuan 5, yaitu terkait dengan pemrograman website, di mana topik pada hari ini adalah seputar database. Jadi kita akan gabung saja antara teori dan praktikum ya, karena sama-sama bahas seputar database. Jadi kita akan bahas pengertiannya, kita akan bahas operasi database, kita akan bahas juga tentang ERD, kita akan bahas tentang data definition language, yaitu di sini terkait dengan struktur ya, struktur tabelnya seperti itu, atau database-nya. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit juga seputar data manipulation language. Di sini kita akan berkaitan dengan raw record ya, root ya, recordnya ini kita atur read, read, update, delete-nya dari masing-masing record yang ada di dalam database seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut, untuk bisa membuka ya atau menginstal database ini, kita menggunakannya adalah MySQL. Kita menggunakan MySQL. Nah, di sini saya menggunakan ini, saya menggunakannya adalah Exam ya. Ini saya menggunakannya adalah Exam. Jadi teman-teman bisa download ini. Mungkin saya close dulu aja untuk rekamannya. Nah, ini saya lanjut. Ini teman-teman bisa download Exam di sini. Nanti teman-teman download saja, mungkin kita sepakati saja kita gunakan yang versi terbaru ya, karena makin kesini kan makin baru, sehingga kita coba belajar, kalau misalnya teman-teman baru belajar, belajarlah yang paling baru, yang paling terupdate ya, seperti itu. Cuman kalau misal teman-teman sudah menginstal terlanjur yang versi 7 seperti itu, ya sudah tidak apa, untuk database ini bisa kita gunakan saja itu dulu seperti itu. Nah, kita bisa lanjut. Nah, ini kita akan ini, ah, ini saya benarkan dulu. Ya udah, kita lanjut. Nah, jadi itu yang tadi kita bahas ya. Nah, kita langsung masuk saja, yaitu database SQL ya. Nah, karena ada namanya database non SQL. Nah, ini nanti kita bahas di setelah UTS gitu. Tapi kita akan bahas yang database SQL dulu. Nah, apa itu database SQL? Ini coba kita pengertian database dulu ya. Pengertian database itu adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, berorganisasi, agar dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Jadi itu salah satu definisi dari database adalah ya kelompok data yang berhubungan, yang diatur atau diorganisir demikian rupa dimanfaatkan kembali dengan agar cepat dan mudah seperti itu. Atau juga ada definisi lain, yaitu kumpulan data saling berhubungan yang masih sama, yang disimpan secara bersama-sama sehingga tidak memiliki pengulangan yang tidak perlu ya, tanpa ada redundansi yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, jadi tujuannya adalah memenuhi suatu kebutuhan seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ada juga definisi lain, yaitu adalah kumpulan tabel-tabel yang saling berrelasi satu sama lain ya. Nah, disimpan dan diorganisir sehingga mudah dalam proses retrieval seperti itu. Nah, retrieval ya, atau proses pengambilan data. Jadi di beberapa definisi kita sebenarnya bisa kita tarik, yaitu apa itu database. Database itu ya ini adalah kelompok data yang berhubungan, yang diorganisir sedemikian rupa sehingga dapat diambil dengan cepat dan mudah ya, diambil dengan cepat dan mudah untuk mengurangi redundansi yang tidak perlu seperti itu. Itu bisa kita, suatu poin-poinnya bisa kita ambil dari masing-masing definisi seperti itu. Nah, sehingga menjadi suatu definisi baru yang lebih lengkap seperti itu. Kita bisa lanjut saja. Ya, operasi-operasi pada database. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan pada database? Nah, kita akan nanti kita bisa buat database, tentu saja kita drop atau kita hapus, kita melakukan pembuatan tabel ya, atau create tabel seperti itu, kita drop tabel atau kita hapus tabel seperti itu, kemudian kita bisa inserting, kita bisa ambil lah, ada inserting itu atau create, nah ini retrieval atau read seperti itu, update atau delete seperti itu. Jadi ini adalah CRUD-nya atau DML. Ini adalah yang DDL seperti itu. Kita tidak akan bicara ini ya. Di sini kita ada DCL, yaitu berkaitan dengan akses ya, grant dan revoke seperti itu. Kita tidak akan bahas dulu karena ini tingkatnya di DB administrator biasanya. Nah, ini belum di developer seperti itu. Kalau berkaitan dengan developer biasanya kita hanya berkaitan dengan DDL dan DML seperti itu. Kita lanjut saja. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ini ya, IRD seperti itu.
Nah, kita bahas IRD, saya kira teman-teman masih ingat ya ERD atau diagram IR, diagram entitas relationship atau hubungan antara entitas seperti itu. Itu merupakan model data ya, kita modelkan data secara konseptual ya, belum secara fisik, masih secara konsep saja, yang merepresentasikan data dalam suatu organisasi, data dalam suatu organisasi ya, jadi misal data sistem informasi perpustakaan, berarti organisasi perpustakaan seperti itu. Nah, ke dalam bentuk objek-objek dan hubungannya. Jadi emang kalau ERD ini kita berfokus pada objek dan hubungan seperti itu. Nah, ini kita masih ingat lagi kalau kita ingat-ingat di materi basis data pengantar seperti itu. Ada yang namanya entitas ya, strong entitas. Ini ada entitas di antara strong entitas, entitas lemah maupun entitas asosiatif seperti itu ya. Kemudian kita juga mengenal adanya atribut ya, bisa atribut maupun multi value atau turunan seperti itu. Kita juga mengenal relationship ya, baik relationship atau identifying relationship. Jadi itu adalah komponen-komponen yang ada pada diagram IR seperti itu. Saya kira teman-teman masih ingat ya kalau entitas ya kotak seperti itu. Kalau atribut ini apa oval, kalau relationship belah ini ya layang-layang seperti itu atau belah ketupat seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, kita kenal juga dari yang namanya kardinalitas hubungan. Nah, ini hubungannya ya, yang dimana hubungan antar relasi biasanya kita kenal ya one to one, one to one, one to many, atau many to many seperti itu ya. Nah, ini contohnya ada satu kardinalitasnya kita bisa gambarkan yaitu yang ini ada satu wajib ya. Jadi misalnya kita punya di sini A, B. Nah, di sini berarti A memiliki hubungan ke B paling tidak memiliki satu. Nah, paling tidak memiliki satu dan hanya ada satu seperti itu. Nah, misal yang kedua, misal kita punya A, di sini B, A kemudian simbolnya ini ya. Ini berarti minimal akan punya satu, namun bisa memiliki beberapa. Berarti one bisa bernilai one to many, namun pasti memiliki satu seperti itu. Entitas A memiliki satu di entitas B paling tidak. Itu untuk kardinalitas ini ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini ada satu opsional. Nah, ini ya, simbolnya seperti ini. Jadi A memiliki relasi pada B itu memiliki satu bantuan atau tidak memiliki sama sekali seperti itu. Ini satu opsional. Jadi bisa A tidak berhubungan dengan B, bisa juga record dari A memiliki hubungan dengan B satu, tepat satu seperti itu. Dan yang terakhir ada juga relasi antara A dan B yang opsional, yaitu A tidak memiliki relasi dengan B atau A memiliki relasi berhubungan one to many seperti itu ya dengan B. Jadi bisa memiliki banyak relasi ke B seperti itu. Itu contoh dari kardinalitas. Saya kira teman-teman masih mengingat ya, ini hanya reminder saja seperti itu. Bisa kita lanjut. Ini contoh ERD ya, saya kira masih ingat teman-teman. Itu berarti ini kita punya entitas suatu pelanggan ya. Ini contohnya di suatu sistem order ya, sistem transaksi order gitu. Ini kita punya entitas pelanggan, kita punya entitas pesanan seperti itu ya, atau ordernya. Ada pelanggan, ada pesanannya seperti itu. Di sini ada atribut ya, pelanggan memiliki atribut nomor, ada punya atribut nama seperti itu ya. Kemudian pesanan punya atribut nomor pesanan dan juga punya atribut tanggal pesannya kapan seperti itu. Nah, dua ini berelasi, relasinya namanya adalah relasi mengirim, yaitu pelanggan mengirim pesanan seperti itu ya. Di mana kardinalitasnya setiap pesanan pasti dimiliki tepat satu oleh pelanggan ya. Jadi Pak pelanggan ya pesannya setiap pesanan itu punya tepat satu ke pelanggan seperti itu. Sedangkan pelanggan bisa memesan beberapa pesanan maupun belum pesan sama sekali juga bisa seperti itu. Nah, seperti itu ya contohnya. Kita bisa lihat lanjut. Nah, dari diagram IR ini kita bisa diturunkan menjadi suatu tabel. Nah, ini contoh hasil tabelnya ya. Tabelnya itu ada pelanggan, nomornya ini tabel pelanggan, sehingga ini merupakan tabel pesanan. Nah, ini ya. Nah, relasinya, nah ini kan ada relasinya itu menggunakan dari ID dari si nama pelanggan ini ya. Sehingga relasinya adalah nomor pelanggan. Nah, seperti ini. Ini contoh hasil dari ERD ke tabel. Saya kira teman-teman masih ingat ya contoh dari ERD ini hanya saya mengingat ulang. Nah, karena ini ketika kita buat aplikasi pasti penting lah untuk ERD ini.
Kita lanjut saja. Nah, ini adalah 3 komponen tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu adalah entitas, yaitu objek dalam dunia nyata yang dibedakan dengan objek-objek lain. Kemudian ada atribut, yaitu sifat atau karakteristik dalam sebuah entitas. Lalu ada juga hubungan, yaitu pengait atau antara beberapa entitas. Itu ya. Tadi ya yang tadi sudah saya sebutkan ya. Kita lanjut saja. Ini kita masuk ke data definition language seperti itu. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, data definition language merupakan perintah SQL ya untuk mendefinisikan, mendeklarasikan suatu objek, menciptakan suatu objek database, menghapus objek database. Nah, ini di mana objek database itu merupakan bisa database, bisa tabel seperti itu. Jadi kita ya bisa contohnya ini perintah-perintah yang sering digunakan ya, create, drop, alter seperti itu. Jadi kita bisa create database atau tabel, drop database atau tabel, atau database atau tabel seperti itu. Itu contoh dari data definition language. Untuk data definition language ini berkaitan dengan strukturnya. Jadi yang berkaitan erat dengan IRD ini, nah ini karena kita buat struktur ya dari nama, misalnya tabel pelanggan memiliki berapa kolom, kolomnya tipenya apa. Nah itu berkaitannya nanti dengan data definition language, yaitu karena berkaitan dengan struktur database seperti itu atau tabel. Nah, ini bisa kita lanjut. Yang kita akan pelajari contohnya diantaranya adalah ini ya, create database, drop database. Ya. Ini contohnya. Kemudian kita bisa create database, alter tabel, create tabel, alter tabel, dan drop tabel. Ini kita akan coba baik secara query SQL maupun secara ini ya, dengan examnya seperti itu. Atau GUI-nya, secara exam atau GUI. Yaitu menggunakan dashboard, PHP, my admin seperti itu. Ini bisa kita lanjut. Ini sintaks untuk pembuatan database. Jadi kita bisa lakukan saja ini create database pertemuan 5 untuk membuat suatu database. Nah, ini akan otomatis menghasilkan satu row baru. Ini kita bisa coba saja ya. Ini kita bisa coba saja di ini. Saya sudah siapkan ya teman-teman. Kalau sudah install, teman-teman bisa langsung jalankan saja Apache dan MySQL seperti itu. Nah, misal teman-teman sudah jalankan kedua service ini, nanti teman-teman tinggal buka localhost ini localhost / php my admin seperti itu. Nah, nanti ini akan terbuka seperti itu. Baik, langsung saja ya. Kita bisa langsung saja ke ini ke SQL, kemudian kita jalankan ya ini create database pertemuan. Nah, mungkin ini saya ubah sedikit, mungkin pertemuan ya pertemuan 5 benar. Ini kita ubah sedikit ya, kita bisa langsung saja go. Nah, ini akan menambah di sini atau bisa juga dengan new di sini. Nah, kita bisa juga kalau lewat GUI-nya kita buat di sini. Pertemuan 52 misal seperti ini. Kita bisa klik saja. Nah, ini sama saja ya, membuat baru seperti itu. Nah, saya kira mudah ya, sangat mudah sekali. Untuk membuat suatu database, kita lanjut. Nah, kita bisa langsung hapus juga ya. Contohnya ini kita bisa hapus, sama juga caranya. Tadi kita ke server dulu, kita bisa ke SQL, kemudian kita drop ya. Contohnya tadi ini, kita bisa langsung hapus. Nah, kita bisa hapus saja ini, misal kita go, ini akan terhapus ya. Nah, atau cara lainnya adalah dengan ini, kita ke rek ini database-nya, kemudian juga ke operation, kemudian kita ini drop database seperti itu. Ini akan menjalankan eksekusi query yang sama seperti itu. Kita oke. Nah, ini menghilang ya, sudah hilang seperti itu. Itu contoh kita membuat dan melakukan drop. Nah, kita lanjut ke data definition language seperti itu. Jadi kita bisa membuat suatu tabel seperti itu. Masih di DDL, ya, masih membuat tabel. Nah, caranya adalah dengan create tabel, kemudian nama tabelnya. Nah, kemudian kurung diikuti kurung buka. Nah, selanjutnya adalah nama field, lalu diikuti dengan tipe data, lalu dengan lebarnya. Berapa sih lebar yang kita mau tentukan di situ. Kemudian koma, kemudian diikuti lagi dengan nama field kedua, field ketiga, sampai field ke N. Nah, sehingga lalu di kurung tutup dan titik koma. Ini contohnya ya, kita bisa selain lebar field ini juga bisa diikuti lainnya ya, yaitu dengan
constraint. Nah, itu saya kira teman-teman masih ingat ya, ada constraint, ada jenisnya, misal ada primary key, ada unique. Di sini saya menggunakan primary key dan unique. Saya coba copy saja. Dan kita coba, oh ini kita buat saja satu ya. Ya, kita buat satu saja di sini. Nah, sini kita coba jalankan ya. Ini sini. Nah, kita jalankan. Satu. Nah, ini jalan ya. Terlihat sudah ada. Atau kalau caranya tidak ingin secara itu ya, kita bisa saja klik new di sini. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja nama mahasiswa 2 misal. Kemudian untuk ini adalah tadi ada ID, kemudian ada apa saja tadi, NIM dan nama. NIM dan nama. Ini tadi ID integer, NIM-nya kita varchar, kemudian namanya kita varchar. Nah, ini kita cek dari berapa? 50 dan 255. 255 seperti itu. Nah, kemudian kita kasih indexnya, ini kita kasih saja auto increment dan juga primary. Nah, ini kita kasih unit ya, kita go saja. Nah, ini kita sudah. Nah, ini kita bisa langsung saja kita go mana go. Nah, kita save ya, save. Nah, akan menghasilkan sama ya, sama seperti itu. Ini name, ID nama, name, ID nama sama saja. Nah, ini sama antara kita bisa melalui kode ini, kode SQL ya, atau kita via tampilan GUI-nya seperti itu dari phpMyAdmin. Untuk dashboard phpMyAdmin ini tidak wajib ya, misal teman-teman menggunakan yang lain seperti itu, misal MySQL Workbench atau yang lain juga boleh. Ini saya mencontohkan yang paling simple seperti itu dasarnya. Nah, kita lanjut. Ini ya, kita sudah bisa membuat tabel. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, ini ya, sama hasilnya muncul. Nah, kita lanjut ke merubahnya. Jadi kita alter ya, proses alter. Nah, proses alter ini kita akan coba menambah kolom, menghapus kolom, memodifikasi kolom, menambah constraint dan menghapus constraint seperti itu. Kita akan coba. Kita mencoba menambah kolom pada tabel ya. Caranya adalah dengan cara alter tabel, nama tabel, diikuti dengan add kolom name dan diikuti dengan lanjutnya tipe datanya yang mau kita ubah supaya kita tambahkan seperti itu. Soalnya jadi kita alter tabel mahasiswa, add kolom email, kita tambahkan kolom email, tipe data varchar dengan panjang 150. Ini kita tuliskan. Nah, kita coba saja. Copy. Kita ke sini. Nah, kita sama ya ke SQL. Ini kita bisa jalankan saja di sini. Tadi copy. Ini saya copy, ini saya paste. Nah, kita bisa jalankan ya. Kita akan tabel mahasiswa tambah kolom email. Nah, kita jalankan saja. Nah, jadi ya, kalau kita lihat mahasiswa, nah ini sudah muncul kolom email seperti itu. Atau kalau teman-teman ingin mencoba dari ini, teman-teman tinggal ke struktur, GUI-nya ya, struktur. Nah, ini teman-teman bisa tambah add kolom setelah nama. Nah, ini tinggal tambahkan saja email seperti ini. Ini varchar dari 150 ya. Sudah, ini tadi ada unique tidak? Tidak ada unique, bisa berarti langsung saja. Ini bisa langsung save. Nah, sudah sama ya, hasilnya sama seperti itu. Nah, ini kita lihat hasilnya sama saja antara menggunakan tampilan maupun tidak. Ini hasilnya ada ID, NIM, nama, email seperti itu. Kita lanjut saja. Menghapus kolom. Nah, tadi kita juga bisa menghapus kolom ya dengan cara alter tabel, nama tabel, lalu kita drop ya. Keywordnya adalah drop. Kalau tadi add, ini drop kolom name. Ini sebenarnya alter tabel mahasiswa, drop kolom email. Kita coba. Copy saja. Nah, ini kita jalankan ya. SQL. Kita copy, kita paste, kita jalankan. Go. Nah, ini kita oke saja. Nah, kalau kita lihat di mahasiswa, ini sudah tidak ada lagi nih, untuk email seperti itu. Kalau untuk secara tampilan GUI kita bisa ke struktur, lalu kita drop saja. Ini akan sama alter tabel mahasiswa drop email seperti itu. Oke, sudah hilang seperti itu. Itu ya contohnya ya. Kita bisa lanjut. Ini ya. Kita lanjut ke merubah kolom. Nah, untuk merubah atau merubah kolom ini
masing-masing query biasanya berbeda antara misal SQL Server atau MySQL ya, yang kita pakai, atau Postgre. Nah, ini ketiganya memiliki sintak yang berbeda-beda untuk query-nya. Biasanya sini berubah, ada modify atau change atau yang lainnya seperti itu, atau alter mungkin. Nah, ini berbeda-beda. Nah, teman-teman harus ini ya, hati-hati kalau menggunakan database. Kita lihat ini menggunakannya query-nya apa sih, seperti itu. Di sini kita menggunakannya MySQL, ini menggunakannya modify. Nah, di sini kita bisa dengan cara alter tabel, nama tabel, modify kolom, nama kolomnya, kemudian data type-nya seperti itu. Ini kita ubah si nim tadinya varchar jadi integer seperti itu. Coba. Kita coba, kita jalankan, kita ke SQL, kita jalankan ya. Sorry. Nah, ini kita jalankan saja. Go. Nah, ini sudah berubah jadi integer. Kita coba lihat mahasiswa strukturnya. Nah, ini sudah berubah jadi integer ya. Nah, kita lanjut. Untuk cara tampilan, ya, kita bisa dengan mahasiswa ini. Kita ke struktur lagi, lalu kita change. Nah, ini kita ubah jadi integer. Seperti itu. Ini kita tidak definisikan panjangnya. Dan sudah. Seperti itu. Kita langsung save saja. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah hasilnya muncul. Ini juga berubah ke integer. Nah, ini sudah terekaman ya. Ya, sudah terekam, aman. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi kita sudah mengubah kolom. Sekarang kita masuk ke menambah constraint. Nah, jadi kita misal tadi ketika kita membuat suatu tabel kita lupa belum menambahkan suatu constraint tertentu, kita bisa tambahkan di tengah-tengah. Contohnya ini misal di sini contoh database sudah ada unik, belum ada uniknya, terus lalu kita tambah ya, karena yang di database-nya kita dua-duanya sudah punya unik, kita lanjut dulu ke yang menghapus, nanti baru kita tambah seperti itu. Nah, untuk menghapus kita dengan cara alter tabel name, drop index kolom, index lalu kolom yang akan kita hapus constraint-nya seperti itu. Di sini kita hapus nim ya, unik dari nim, yaitu dengan cara alter tabel mahasiswa, drop index seperti itu, nim. Nah, kita coba saja. Kita langsung coba saja di sini ya. Kita copy, kita ke sini, kita paste. Nah, kita jalankan. Nah, sudah. Nah, ketika kita lihat di tabel mahasiswa ini, strukturnya nim sudah tidak constraint seperti itu. Untuk secara GUI juga sama, teman-teman bisa ke sini. Lalu teman-teman bisa langsung saja di sini index, lalu teman-teman hapus nim. Nah, lalu tinggal oke saja, query-nya sama. Sudah hilang seperti itu. Lebih praktis sih sebenarnya. Nah, tadi untuk menghapus ya. Sekarang kita kembali ke yang menambah seperti itu. Menambah adalah dengan cara ini ya, alter tabel add constraint-nya seperti itu. Lalu kolom mana yang ditambahkan. Contohnya ini adalah alter tabel mahasiswa, kita tambahkan. Kita kembali lagi untuk menambah unik dari kolom nim seperti itu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah langsung saja ya, kita coba. Copy. Kita paste. Kita ke sini. Lalu kita jalankan lagi. Di sini kita akan menambahkan constraint unik ke nim seperti itu. Kita go. Nah, sudah ya. Ketika kita lihat struktur ini sudah ada. Atau dengan cara GUI-nya adalah dengan kita struktur, lalu kita more. Nah, ini kita tambahkan unik. Nah, ini sama ya, query-nya kita tinggal oke saja. Ini sudah muncul seperti itu. Oke ya, lalu kita bisa lanjut. Hapus constraint sudah. Nah, yang tadi kita menghapus tabel seperti itu. Nah, menghapus tabel caranya dengan drop tabel. Tadi drop database, ini dengan drop tabel. Ini caranya kita langsung saja. Nah, ini drop tabel mahasiswa ya. Oke. Ini sudah hilang. Atau kalau mau secara tampilannya bisa ke sini, kita ke database-nya ya. Kemudian ini kita drop. Oke, sudah hilang seperti itu. Itu tadi ya contohnya ya. Nah, kita lanjut ke data manipulation language seperti itu. Nah, data manipulation language ini caranya adalah ini ya.
data manipulation language itu intinya adalah perintah SQL untuk membuat baris baru, menambah baris baru, modifikasi baris, atau menghapus baris. Intinya adalah root seperti itu. Ya, yang digunakan adalah select, insert, delete, update seperti itu. Select untuk create, insert untuk create, delete untuk delete, update untuk update seperti itu. Lanjut. Ini kita akan pelajari ya, di sini adalah insert, select, update, delete ya, ini yang root. Nah, kita akan ada tambahan ini. Ini adalah yang penting juga untuk perintah select ya. Ini contoh juga yang perintah select untuk select yang biasanya digunakan ketika kita membuat suatu aplikasi di antara join. Saya kira teman-teman masih ingat join itu menggabung tabel, group by dan having ini untuk melakukan suatu recap ya, recap data, rekapitulasi data seperti itu, atau laporan ya, atau laporan seperti itu. Lalu ada subquery, di mana subquery ini untuk melakukan perintah-perintah yang sulit, yang rumit seperti itu. Nanti kita gunakan subquery seperti itu. Nah, nanti kita lihat masing-masing seperti apa. Kita masuk dulu. Yang pertama adalah masukkan nambah baris pada tabel seperti itu. Kita bisa insert into ya. Query-nya adalah insert into tabel, kolomnya, atau bisa kita tidak definisikan kolomnya, sama saja value, kemudian nilainya. Contohnya ini ketika kita definisikan kolom mahasiswa, ID name, nama, nah ini value-nya 1 mahasiswa, berarti ini adalah ID-nya 1, name-nya 1, namanya mahasiswa. Nah ini contohnya ya. Kalau kita tidak definisikan ini ya, kolomnya, maka ini adalah merujuk ke ini hapus dulu. Rujukannya adalah ke sini, ke urutan yang ada di struktur tabelnya. ID-nya 1, ini adalah name, mahasiswanya adalah nama. Nah ini kekurangannya kalau tidak bisa ini adalah kita tidak bisa ganti urutannya seperti itu. Misalnya kita mau nama dulu baru name kayak gitu, ya kalau ini nggak bisa seperti itu. Kalau kita tidak kasih kolomnya. Nah seperti itu ya, saya kira mudah. Kita bisa coba saja langsung. Kita buat dulu tabelnya tadi. Kita buat tabelnya dari di mana, di atas saja langsung. Kita gunakan ini ya. Kita gunakan saja ini biar cepat. Nah, tadi mana? Tadi sini ya. Kita akan jalankan. Nah, ini tadi terakhir adalah integer. Kita jalankan. Sudah, nah sekarang jalankan ini. Jalankan lagi. Ini ya. Insert mahasiswa ini nama mahasiswa 1. Atau mungkin kalau teman-teman ingin bisa 2 juga bisa seperti ini. Di koma lalu tambahkan saja seperti ini. Misal ini 2 mahasiswa 2 seperti itu. Cukup. Nah ini sudah ya. Bisa juga seperti ini, jadi nanti menambah 2. Dan lihat datanya, nah ini ya, sudah bertambah seperti itu. Tapi tadi kan kita masukkannya ini ya, ID-nya kita lihat kita masukkan di sini. Kita juga bisa biar otomatis seperti itu dengan cara ini. Kita update saja di strukturnya, kita ganti agar auto increment. AI ini adalah auto increment ya. Kita masukkan saja auto increment, kita set. Ya, nanti kita tidak perlu ini auto increment, kita tidak perlu masukkan lagi ini ID-nya. Contohnya seperti apa? Contohnya ini ya, kita lakukan via GUI ya, kita insert. Nah, kita langsung saja di sini misal 3, ini mahasiswa 3. Ini kita coba langsung go saja, atau mungkin kita tambah satu lagi 4. Mahasiswa 4. Go. Nah, ini ya, sama query-nya, ini 0 jadinya 0, ID-nya ada. Nah, kalau kita lihat browse, nah ini otomatis mengikuti seperti itu ya. Saya kira aman. Kita lanjut. Nah, ini kita bisa melihat baris. Nah, ini contohnya ya, select bintang, select kolomnya, kemudian dari tabel mana. Di sini menggunakannya saya bintang ya, select bintang mahasiswa ini untuk melihat semuanya. Ini ya, select bintang. Atau bisa kita tentukan, misal select ID, seperti itu kita lihat ID-nya saja juga bisa. Atau kita hanya lihat tadi NIM-nya saja, NIM dan nama, seperti itu kita bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Mudah ya, kita lanjut.
Nah, ini kita lanjut dengan cara mengubah atau mengupdate. Nah, ini kita bisa dengan cara update, set, where. Nah, ini ya. Ini kita zoom. Caranya adalah dengan cara ya, update. Nah, update tabel, set kolomnya. Nah, yang mau diubah dan where. Kemudian diikuti dengan kondisinya seperti itu. Nah, ini contohnya adalah kita mengupdate tabel mahasiswa, kita set, kita ubah, di mana kolomnya bernilai nilai dari kolom itu akan kita ubah. Contohnya di sini kita update mahasiswa, set namanya adalah kolom. Nah, ini adalah nilainya mahasiswa update. Nah, adalah nilai di mana ID-nya sama dengan 1. Berarti untuk ID 1 akan dirubah namanya menjadi mahasiswa update. Ketika kita kasih ini, maka akan merubah semua kolomnya seperti itu. Jadi itu tidak diinginkan ya untuk merubah data yang harusnya tidak berubah. Ini bisa kita coba saja. Ini bisa kita SQL, kemudian kita sini, kalau sini dan kita jalankan. Ini kita lihat, ini sudah berubah ya mahasiswa update. Atau misal teman-teman mau ini ya teman-teman bisa juga ubah dari sini ya mahasiswa update mahasiswa 2 update. Jadi ini misal kita close saja sudah berubah. Atau misal kasus yang terjadi misal teman-teman tidak memberikan ini ya, kita copy, tidak memberikan where. Ini kita coba tanpa where. Kita go, maka kita browse, semuanya akan berubah seperti itu karena tidak ada kondisinya. Nah, itu yang terjadi ya, hati-hati. Nah, kita lanjut saja, saya kira sudah jelas. Nah, di sini kita bisa menghapus ya, kita bisa menghapus baris cara delete from mahasiswa where ID sama. Nah, ini delete from tabel, nama tabelnya, di mana tahu kondisinya gitu. Nah, sama seperti tadi kalau kondisinya tidak kita kasih, maka akan menghapus semuanya seperti itu. Nah, ini contohnya kita hapus saja ID 1 seperti itu. Kita hapus ini SQL, kita jalan ya, jalan. Oke, kita close. Wah, ini terhapus ya, terlihat ya sudah terhapus. Atau mungkin teman-teman bisa saja langsung ini saja, delete. Nah, ini sama, tidak oke, sudah terhapus. Nah, tadi teman-teman bisa ini ya, nanti menghapus semua data kalau tidak tanpa where seperti itu. Atau cara lain untuk membersihkan tabel adalah dengan teman-teman ke sini ke database-nya. Kemudian teman-teman tabel ini kita empty, yaitu dengan turun cat seperti itu ya. Turun cat ini juga query untuk menghapus isinya seperti itu. Kita turun cat saja. Nah, ini kita mahasiswa sudah bersih seperti itu. Kita bisa lanjut. Nah, tadi itu adalah insert, select, update, delete ya. Itu tadi dasar-dasar dari CRUD seperti itu. CRUD ya dasarnya itu saja. Nah, sekarang kita akan mempelajari ini ya, tingkat selanjutnya untuk query, yaitu yang sering digunakan adalah join. Nah, join itu apa? Nah, join itu untuk menggabungkan tabel pada database. Ini bisa satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya bisa banyak. Tapi di sini kita sederhanakan dulu menjadi dua tabel ya. Kita akan menampilkan kolom dari tabel 1 yang di inner join-kan dengan tabel 2. Saya kira teman-teman masih ingat ya seputar join, di mana tabel 1 key sama dengan tabel 2 key seperti itu. Nah, ini adalah hubungannya antara foreign key dan primary key-nya seperti itu. Contohnya di sini kita akan menggabungkan select, milih bintang semuanya dari user ya, dari semuanya. Di sini saya punya dua tabel ya, tabel user ini datanya dan tabel order seperti ini datanya. Jadi kita akan gabungkan ya. Jadi saya ingin lihat keseluruhan itu invoice-nya, gross amount-nya, dan juga termasuk nama dan emailnya seperti itu. Untuk penghubungnya adalah dengan cara user ID dan ID ini. Nah, di sini di inner join kan order on user ID sama dengan user ID, orders.user ID. Jadi ini akan menjoinkan antara user dan order berdasarkan pivotnya adalah user ID ini seperti itu, atau foreign key-nya seperti itu, antara ID dan ID selama nilainya sama. Kita bisa coba saja. Mungkin sebelum kita coba saya buat dulu tabelnya, yaitu antara user dan orders ya. Kita buat dulu sama saja ini tabel users. Nah, kita lihat ID, first name, last name,
last name, kemudian email seperti itu, email. Terus namanya varchar, last name-nya varchar, emailnya varchar. Mungkin emailnya kita buat unik ya, emailnya kita buat unik. Oke, kemudian ID-nya kita buat auto increment saja, kemudian first name-nya misalnya panjangnya kita kasih 255. Sudah seperti ini ya. Sudah, kita go saja, kita save. Kita sudah punya ini tabel user. Satu lagi kita buat tabel order. Order itu adalah ID, user ID, invoice, dan gross amount. ID, user ID, invoice, dan gross amount. Nah, ini yang varchar invoice-nya ya. Nah, ini mungkin untuk ID-nya kita buat auto increment. Mungkin sudah cukup ya. Mungkin bisa kita buat unik, atau mungkin di sini saya tidak kasih unik dulu. Nah, itu kita bisa lanjut dulu, atau mungkin ya kasih saja nggak apa-apa, invoice lalu unik. Bukan primary ya, unik. Nah, seperti ini. Oke. Sudah ya. Ini bisa kita go save. Nah, kita sudah punya dua tabel di sini. Kita punya dua tabel, mahasiswa dan order. Namun kalau kita lihat ini, dua tabel adalah dua tabel yang berelasi. Kalau teman-teman masih ingat ya, di ERG-nya pasti seperti ini. Users tadi ya, yang seperti ini. Nah, ini order, ini, nah ini pemesan, Nah, ini yang user ini satu, yang ini bisa banyak ataupun nol. Tadi ya, yang teman-teman lihat di atas ya. Nah, ini tabel ini berelasi dengan ini ID dan user ID. Namun kalau kita lihat secara strukturnya, nah ini kita lihat ini masih terpisah ya. Nah, ini terpisah seperti itu. Nah, kita bisa hubungkan seperti itu. Itu dengan cara ke struktur ya. Kita ke order karena foreign key-nya ada di order. Nah, kita ke struktur. Nah, ini kita relation view ya. Nah, ini kita bisa beri relasinya ya, user ID berhubungan dengan tabel user di kolom ID seperti itu. Ini ada constraint-nya ya, bisa restrict, yaitu berarti kalau ID user mau dihapus berarti tidak bisa selama dia memiliki relasi dengan order, atau bisa cascade. Nah, ini kalau cascade ini ketika ID-nya dihapus atau diubah, maka data yang terkait di kolom order ini ikut terhapus seperti itu, Pak. Kalau mau dihapus atau diubah seperti itu. Nah, itu ya. Atau bisa juga no action. Kalau no action ini nanti tidak ada aksi apa-apa, berarti tetap saja seperti itu. Atau set null, berarti nanti kalau misalnya ada perubahan atau pendeletan di ID, user ID, kolom di user ID-nya kan berubah menjadi null. Nah, ini teman-teman bisa bisa diperhatikan ya, berhati-hati juga terkait ini. Di sini saya menggunakan defaultnya saja restrict, berarti data pada kolom ID ini tidak bisa dihapus selama masih ada ini, karena cukup berbahaya ya, selama masih ada ordernya, karena berbahaya ya ketika kita punya order lalu usernya tiba-tiba hilang, ordernya juga hilang, seperti itu kan berbahaya seperti itu. Jadi saya kira kita harus restrict. Mungkin kalau ada kasus di mana cocoknya adalah cascade seperti ini, tergantung kasus. Nah, ini kita go saja. Sudah. Nah, kalau kita lihat relasinya, ini kita lihat relasinya ya. Ini sudah ada relasi seperti itu. Nah, sudah bagus. Nah, ini sudah cocok ya. Nah, sekarang kedua adalah kita ini ya, ini sudah ada datanya ya. Jangan kalau di tabel kita masih belum ada datanya. Saya sudah menyiapkan ya, caranya kita dengan cara melakukan import ya. Kita coba import. Nah, kita ke sini, kita import. Nah, kita pilih filenya. Filenya sudah saya siapkan di sini. Mungkin teman-teman bisa cari dummy sendiri seperti itu. Kita import. Mungkin ini kita ini ya, foreign key checknya kita hilangkan dulu ya. Kita tidak peduli relasinya dulu. Kemudian kita go. Nah, ini sudah. Nah, kalau kita lihat order, nah sudah user, nah sudah juga seperti itu. Dan ini sudah relasi ya. Kalau kita klik, nah ini akan menuju ke yang relasinya seperti itu. Nah, sudah bagus ya, saya kira sudah enak. Nah, kita bisa lanjut. Nah, ini dengan menggabungkan. Nah, ini kita bisa copy saja. Nah, kemudian kita taruh di sini.
kita akan melihat semua kolom dari user dan di join dengan order, di mana relasinya adalah user ID sama dengan order user ID. Ya, kita cek. Nah, ini terlihat ya. Tadinya hanya ini, sekarang terlihat semuanya. Jadi kita lihat tadi invoice ini berarti yang beli adalah Yuyun Maimuna seperti itu. Dengan total ini 188.000 seperti itu. Misal kita hanya ingin melihat kolom tertentu, misalnya hanya dari user saja, bisa kita user.bintang. Kalau ini kita bisa hanya akan melihat yang dari ini atau order dan beda sama. Ini sama juga ya. Atau ya kita bisa pilih-pilih ya, seperti misal kita hanya ingin lihat invoice dan ini nama pertama misal dot first name. Nah, ini juga kita bisa kombinasi sesuai kebutuhan kita seperti itu. Kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke ini. Tadi sudah ya. Oh ya, untuk join, tadi kita menggunakannya inner join. Saya kira harusnya masih ingat teman-teman, inner join itu yang A dan B berelasi seperti itu. Nah, A dan B berelasi. Nah, BA ini ada left join. Kalau left join ini intinya akan menampilkan semua di A, baik punya relasi di B maupun tidak. Seperti ini untuk left join ya. Nah, kita bisa coba saja di sini. Nah, tadi kita coba satu-satu aja. Ini kita edit inline. Nah, ini kita tampilkan saja semuanya lagi. Ini kita insert ganti left. Nah, left. Nah, waktu ini lihat ya. Ini tadinya tidak ada, tapi sekarang jadi ada. Ya, ini karena ininya nol, sekarang ini jadi ada seperti itu. Lihat ya, bedanya seperti itu. Kalau left join semua di user ini ditampilkan. Kalau right join ya nanti semua yang ada di order ini tampilkan seperti itu. Cuman di sini karena relasinya adalah seperti tadi di gambar ya, paling tidak memiliki satu ya, berarti nanti tidak kelihatan seperti itu. Nah, atau bisa juga kita yang kedua ini ya, yaitu hanya A saja yang beririsan tidak ikut ditampilkan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara kita kasih di mana key dari tabel B ini 0 nilainya. Nah, ini dengan cara kita tambahkan. Berarti where orders dot user ID 0 seperti itu. Nah, ini coba kita run. Oh, kurang is 0. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita is 0, kita bisa melakukan list user mana saja yang tidak pernah beli di aplikasi kita seperti itu. Ini karena semuanya 0 ya. Nah, itu contohnya. Nah, ini full join ini menampilkan semuanya, kemudian ini hanya menampilkan yang berbeda saja seperti itu. Kalau right join sama seperti left join hanya saja di bagian right seperti itu. Saya kira saya cukup mencontohkan 3 ini. Teman-teman bisa coba yang lainnya seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini grouping. Nah, untuk grouping ini melakukan untuk rekap ya, rekap laporan. Nah, caranya adalah select column name from tabel name group by. Nah, ini akan group by kolom. Nah, ini group by kolom yang akan menjadi pivot seperti itu. Lalu kita bisa suruh order by ya, kita bisa order atau urutan. Nah, contohnya di sini kita ingin sum atau kita ingin melihat total sebenarnya user itu belanja total berapa sih seperti itu. Kita bisa lakukan dengan cara ini ya, select user ID, sum gross amount, as total, begitu. Jadi kita tampilkan user ID-nya, kita tampilkan pembelanjaan totalnya seperti ini. Nah, kita alias kolomnya menjadi total dari tabel order ya, karena ini ada di tabel order, di grup dengan user ID, berarti pivotnya adalah user ID. Kemudian order by, total by diurutkan dari yang pembelanjaannya paling besar. Maksudnya pivot seperti apa sih? Contohnya kita punya ini ya, user ID 8, kemudian ada gross amount 1000, kemudian ada user ID 8, gross amount-nya 2000. Nah, ini ketika kita jalankan ini, maka dia akan menggrup berdasarkan kolomnya. Jadi ini akan grup ya. Jadi ini akan jadi 8. Nah, di sini gross amount-nya kita jalankan sum. Berarti ini akan di sum seperti itu. Berarti hasilnya adalah 8 3000 seperti ini. Jadi satu garis baru dengan ini 8 3000 untuk gross amount-nya totalnya. Nah, itu ya, saya kira mudah.
Nah, ini contohnya, ini hasilnya ya. Kita bisa coba juga. Atau jenis-jenis lainnya juga ada fungsi-fungsi agregasinya ya, average, count, max, min, sum, seperti itu juga banyak, bisa dicoba. Kita coba saja ini satu. Kita bisa satu, kita edit, kita langsungkan saja, go. Nah, kita coba ya. Nah, ini sudah tampil ya. Kita dengan dasar kata sum, ya, kita pilih user ID, kita sum, kita grup, dan kita urutkan berdasarkan ordernya seperti itu. Nah, ini juga kan sudah tampil user ID lalu totalnya berapa. Cuma kan kita belum tahu ya namanya. Ini bisa kita lakukan operasi join yang tadi. Select bintang saja langsung. From user ya, kita menambahkan user inner join. Nah ini select. Tidak usah kita order karena nggak berpengaruh. Kita orders. Nah ini kita aliaskan select ini kita aliaskan ya dengan suatu order. Nah, inner join on users.id sama dengan order.user ID. Kita coba jalankan ya. Nah, ini sekarang kita tampil tadi yang hanya satu user ID dengan total, sekarang tampil semuanya itu nama, email. Nah, nama dan emailnya terlihat seperti itu. Ya, kita bisa bikin ranking seperti itu ya. Tinggal nanti di belakangnya ini ya, apa namanya? Order kayak order apa tadi? From group as order and order by total descending. Nah, ini akan dari yang terbanyak ke terkecil seperti itu ya contohnya. Jadi kita bisa bermain-main dengan data yang kita punya seperti itu. Tergantung kebutuhannya inginnya seperti apa seperti itu. Jadi bisnis prosesnya seperti itu. Kita lanjut. Ini kita sudah belajar ini ya grouping. Nah selanjutnya kita belajar having. Nah having ini adalah untuk melakukan filter. Filter dari apa? Filter dari summary ini. Nah, dari fungsi average ini. Jadi, kita tidak bisa pakai where. Nah, kita tidak bisa pakai where. Teman-teman, kalau mau coba, coba saja. Jadi, kita nggak bisa pakai where, tapi kita menggunakannya having. Gitu. Contohnya, kita menampilkan yang totalnya lebih dari 500.000. Nah, ini kita coba saja. Ini, di sini ya. Lalu kita sebelumnya order, yaitu having. Total lebih dari 500.000. 500.000 seperti ini. Kita go. Nah, tampil yang mas. Kenapa tidak pakai where? Kalau coba kita pakai where, oh, kalau pakai where tidak bisa dilakukannya kalau di sini. Nah, misalnya di sini karena ini sudah masuk ya. Kalau ini masih di Dubai, kita coba di sini. Nah, ini kalau where-nya di sini, nah, kita coba. Nah, di sini. Nah, kalau di sininya, nah nggak mau. Ya kalau di sini biasanya pakai having. Lalu pertanyaannya apa sih bedanya? Nah, ini kan sama saja. Lalu pertanyaannya apa sih bedanya menaruh filter di sini maupun di akhir seperti itu? Jawabannya adalah berbeda. Berbedanya adalah ketika kita menaruh having-nya di akhir sini, yang terjadi adalah sistem akan menjoinkan semua menjoinkan berarti total adalah nih kita coba ya kalau tanpa ini dulu, kalau tanpa ini kita go. Nah, sistem kalau kita taruh where di sini, sistem akan menjoinkan empat record seperti itu, 4 record dijoinkan, baru difilter, baru dihapus 2 ini. Yang itu cukup boros ya. Nah, kalau kita taruh seperti tadi, having-nya di sini tadi. Nah, kalau kita taruh having-nya di sini, otomatis yang tampil di sini adalah 8 dan 19. Berarti kita hanya perlu menjoin 2 record saja. Nah, itu memotong operasi yang ada di balik layar seperti itu. Mungkin ini tidak terlihat besar ya karena datanya hanya sedikit. Cuman secara umum sebenarnya makannya itu kalau datanya sudah banyak akan terasa seperti itu. Itu bedanya naruh having dan tidak seperti itu. Itu dari contohnya ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut saja. Nah, di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah subquery. Jadi subquery ini kita
bisa bermain-main. Jadi kan kita sudah menggabungkan, kita sudah melakukan laporan. Nah, ketika kita memiliki bisnis proses yang lebih sulit, nah itu kebutuhan bisnis yang lebih sulit seperti harus menampilkan berdasarkan beberapa tabel seperti itu, kita bisa gunakan subquery seperti itu. Nah, caranya adalah dengan cara select nama kolom, where tabel name, from tabel name, where in. Nah ini kemudian di dalamnya adalah select lagi seperti itu. Ini kombinasi select dengan where seperti itu. Jadi dengan subquery ini kita bisa menjalankan perintah-perintah lebih kompleks. Contohnya kita ingin menampilkan nama user yang tadi lebih besar dari 500.000, tapi kita tidak menggunakan join seperti itu. Tapi kita menggunakan subquery seperti itu. Contohnya adalah dengan cara kita select first name dan last name dari user. Nah, kemudian untuk ID-nya kita select user ID as ID dari tabel user, data order, kita grup berdasarkan user, lalu kita seleksi yang gross amount-nya 500.000. Mungkin bingung ya, mungkin ya saya contohkan saja langsung. Nah, di sini kita coba ya. Untuk melakukan subquery, nah contohnya adalah kita kembali lagi ke sini. Nah, tadi dari sini ya. Nah, dari sini. Nah, kita jalankan. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya kita punya yang tadi user ID dan total, tapi saya ingin mendapatkan namanya seperti itu. Tadi bisa salah satu cara menggunakan join, tapi ini cara ini kita ingin menggunakannya adalah subquery seperti itu. Bagaimana sih caranya? Cara pertama adalah kita harus menampilkan ID-nya dulu saja. Ini kan menampilkan user ID. Kita harus dan ada total juga ya. Nah, untuk menggunakan subquery kita harus menampilkan satu kolom saja seperti itu. Contohnya di sini ada user ID, ada total. Nah, berarti kita nanti kita karena ingin menamakannya adalah menyamakan dengan ID di tabel tabel user ya. Sorry. Karena di sini ID. Nah, maka kita akan rename user ID ini menjadi ID dulu. SID. Nah, kemudian kita tidak akan tampilkan kolom ini. Nah, kita tidak akan tampilkan kolom ini. Nah, sudah. Dan untuk having totalnya kita ubah menjadi sum. Nah, kalau kita tampilkan ini, nah munculnya adalah ini ya ID 8 dan 119 seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ini tinggal kita select saja dengan tabel user. Nah, ini kita coba saya buat satu lagi ya di sini. Ini kita bisa seperti ini ya. Tabel user from sudah where ID in. Nah, ini seperti ini. Ini bisa tadi ya kan 8 dan 119 seperti ini. Nah, ini terlihat ya, Yuyun dan pasien. Nah, namun ini apa namanya? Ini kan kita harus masukkan manual ya. Lalu bagaimana sih caranya agar ini otomatis seperti itu? Jadi kita hanya satu query saja, tidak lakukan dua. Caranya adalah dengan cara kita copy saja ini. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Nah, sudah. Nah, ketika kita run, otomatis output dari ini adalah 8 dan 119. Kemudian ketika kita jalankan di sini, where ID 8 dan 119 adalah ini. Kita go saja. Nah, sukses ya, tidak ada error. Nah, ini contoh query menggunakan subquery. Jadi bisa menggunakan join, bisa menggunakan subquery seperti itu. Nah, itu ya contohnya ya. Nah, itu saya kira cukup. Ini itu tadi contoh menggabungkan tapi seperti join ya, seperti join tapi dengan subquery. Sebenarnya tidak hanya itu, tidak hanya melakukan operasi yang bisa dilakukan join, tapi subquery juga bisa lebih kompleks seperti itu. Lebih kompleks dan juga masing-masing antara subquery dan join ini ada keunggulan dan kekurangan masing-masing. Ada yang di join bisa, di subquery tidak bisa, dan sebaliknya. Teman-teman harus lebih jeli kapan menggunakan subquery, kapan menggunakan join seperti itu. Kalau perlu menggabungkan dua tabel ke dalam satu output, nah itu menggunakan join. Kalau tidak tapi memiliki bisnis proses yang cukup ribet, nah itu bisa menggunakan subquery seperti itu. Mungkin saya kira itu ya dulu untuk materi database. Terima kasih teman-teman. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.